Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Anugrah dan kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Materi yang kita pelajari tentang pencemaran lingkungan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang gambar-gambar di bawah ini? Pencemaran lingkungan disebut juga dengan polusi. Nah, itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Atau berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Perbuatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, kalian bisa lihat gambar di samping ini adalah gambar perusakan hutan. Dan yang kita ketahui adalah tempat di mana sumber daya alam yang mendukung kehidupan manusia itu berada secara terus-menerus. Nah, tindakan dari perusakan hutan ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Akibat yang timbul karena perusakan hutan adalah hutan banyak yang musnah dan rusak sehingga terjadi erosi, banjir, tanah longsor, dan berkurangnya sumber air. Nah, coba lihat gambar di samping ini adalah gambar pembangunan perumahan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat memberikan dampak kebutuhan perumahan yang meningkat pula. Nah, oleh karena itu pembangunan perumahan dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Tindakan ini menyebabkan perubahan lingkungan. Akibat dari melonjaknya pembangunan perumahan adalah berkurangnya daerah resapan air, jumlah pohon, dan lahan pertanian sehingga menyebabkan berkurangnya produksi pangan dan masalah banjir. Di samping ini adalah gambar urbanisasi. Pembangunan ekonomi yang tidak merata di pedesaan dan di kota besar membuat banyak penduduk pindah dari desa ke kota. Tersebut menyebabkan perubahan lingkungan. Akibatnya adalah semakin padat jumlah penduduk di kota, mengakibatkan menurunnya kualitas kota, terbentuknya daerah kumuh, masalah sampah, pencemaran limbah yang domestik maupun penurunan kesejahteraan. Di samping adalah gambar intensifikasi pertanian. Intensifikasi pangan bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberikan dampak yang merugikan. Tersebut menyebabkan perubahan lingkungan. Akibatnya adalah polusi atau pencemaran air dan lahan karena penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dan erosi plasma nutfah. Berikutnya, kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Yang pertama, pembuangan limbah yang tidak diolah ke lingkungan akan menyebabkan polusi atau pencemaran. Kedua, kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pertanian ini termasuk yang merusak lingkungan pada penggunaan pestisida yang berlebihan. Pestisida yang berlebihan secara terus-menerus akan menyebabkan polusi makanan yang membahayakan manusia, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pemupukan dengan pupuk sintesis yang berlebihan juga menyebabkan kerusakan lahan dan polusi atau pencemaran lingkungan. Ketiga, eksploitasi hutan yang dilakukan secara terus-menerus dapat mengurangi habitat dan mengganggu kehidupan hewan yang ada di dalamnya, sehingga banyak spesies yang musnah. Ataupun hewan-hewan yang keluar dari hutan akan mengganggu pemukiman penduduk yang ada di sekitarnya. Selain itu juga menyebabkan bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor saat musim hujan. Macam-macam bentuk polusi. Ada polusi udara yang disebabkan oleh debu, partikel-partikel, asap pembakaran, asap rokok, gas-gas seperti karbon monoksida, CO, CO2, karbon dioksida, NO2, nitrogen dioksida, dan CFC atau klorofluorokarbon. Akibat dari polusi udara tersebut yang membahayakan bagi alam dan manusia adalah pemanasan global, hujan asam, dan rusaknya lapisan ozon. Berikutnya polusi air. Polusi air disebabkan oleh limbah industri dan rumah tangga yang dibuang ke sungai, misalnya sampah organik, air deterjen, dan pestisida.
Limbah tersebut akan menyebabkan banjir, bau tidak sedap, serta menurunnya kadar oksigen dari air. Zat-zat kimia ini juga mengganggu kehidupan organisme secara langsung. Selanjutnya, polusi tanah. Sampah plastik yang tidak dapat hancur dalam tanah itu dapat mengganggu porositas tanah. Dan pupuk anorganik secara berlebihan penggunaannya dapat mengganggu kehidupan organisme tanah. Serta polusi suara. Polusi suara disebabkan oleh adanya berbagai macam suara dalam berbagai kekuatan suara, misalnya kendaraan bermotor, kereta api, petir, dan lain-lain. Apabila kita terus-menerus mendengar suara dengan frekuensi yang keras, dapat menimbulkan gangguan pendengaran dan gangguan psikologis. Nah, apa saja sih upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan? Yang pertama, reboisasi dan penghijauan. Penghutanan kembali pada daerah hutan gundul dan penghijauan di berbagai tempat dapat menanggulangi banjir, polusi udara, tanah longsor, dan mendukung sumber air. 2. Pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, ini untuk menanggulangi berbagai polusi, maka pembangunan pabrik, kantor, perumahan, dan lain-lain harus mempertimbangkan dari pembuangan limbah, sanitasi, kesehatan lingkungan, dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya kehidupan organisme. Sebelum dilakukan pembangunan harus didahului dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketiga, penggunaan pupuk organik. Untuk mengurangi pencemaran tanah dan air serta mengembalikan kesuburan tanah, sebaiknya digunakan pupuk organik, misalnya pupuk kandang dan pupuk hijau. Nah, tugas kalian adalah buatlah laporan secara tertulis beserta foto kegiatan kalian dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Contoh dari kalian bagaimana caranya mengatasi pencemaran lingkungan. Selamat bekerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.